Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamlikun Harahap dengan NIM 1940100142 jurusan Perbankan Syariah untuk memenuhi mata kuliah manajemen Jiswab. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen fundraising Jiswab. Yang dibahas di sini adalah pengertian, tujuan, metode fundraising, dan strategi fundraising. Poin pertama, pengertian fundraising. Fundraising dapat diartikan sebagai proses kegiatan penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Dan tujuan fundraising yang pertama, membangun citra lembaga. Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini bisa bersifat positif, bisa pula negatif. Yang kedua, memuaskan donatur. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi. Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Yang ketiga, menghimpun dana. Menghimpun dana adalah tujuan fundraising yang paling dasar, termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Yang keempat, menghimpun donatur. Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama. Yang kelima, menghimpun simpatisan dan pendukung. Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising, mereka kemudian terkesan menilai positif dan bersimpati. Metode fundraising zakat ada dua, metode langsung dan metode tidak langsung. Metode fundraising langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara yang melibatkan partisipasi muzakih secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakih bisa seketika langsung dilakukan. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode fundraising tidak langsung adalah suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakih secara langsung, yaitu bentuk fundraising di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakih seketika. Selanjutnya, strategi fundraising. Yang pertama, faktor pendukung implementasi strategi. 1. Sistem informasi dari organisasi. Yang kedua, kemampuan proses belajar dari organisasi. Ketiga, pengalokasian sarana prasarana organisasi secara menyeluruh. 4. Struktur organisasi yang baku atau termasuk pada sistem monitoring dari organisasi. Yang kelima, kebijakan tentang manajemen SDM dari organisasi. Yang keenam, merangkul pengaruh politis di tubuh organisasi. Yang ketujuh, kultur dari organisasi. Yang kedua, evaluasi strategi. Secara umum, langkah evaluatif atas strategi memiliki dua sasaran. Pertama, perlu dievaluasi terlebih dahulu sampai sejauh mana pilihan maupun hasil dari strategi memenuhi harapan yang telah direncanakan. Yang kedua, sudah selayaknya pula jika lamanya waktu
berkiprah menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan beberapa besar strategi itu akan direvisi. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.